Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk dengan kode emitennya CNMA. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini. Jadi perseroan dan entitas anak ini berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan tahun 1988. Perseroan ini merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi. Kegiatan usaha utamanya yaitu Cinema XX1, terdiri dari kegiatan usaha bioskop, penjualan F&B, serta penyelenggaraan acara dan periklanan. Nah, kemudian Cinema XX1 ini merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan gross box office, jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing 69,7%, 68,8%, dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021. Nah, Cinema XX1 juga memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. Yang secara strategis ini dikelompokkan menjadi 3 tier yang diklasifikasikan berdasarkan pada paritas daya beli masing-masing kota. Nah, adapun mayoritas bioskop Cinema XX1 ini terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Kemudian, nah ini bisa dilihat kegiatan bisnis dari emiten tersebut. Nah, kemudian untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten CNMA mengeluarkan jumlah saham sebanyak 8.335 juta lembar atau persentase IPO-nya 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga pelaksanaannya di kisaran Rp270 hingga Rp288 per lembar dengan nilai nominalnya Rp8 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat oleh emiten CNMA maksimal sebanyak Rp2.400.480 juta dengan penjamin emisinya kali ini ada 4, antara lain PT Indo Premier Sekuritas, PT JP Morgan Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas Indonesia. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 10 hingga 14 Juli, tanggal efektif di 25 Juli, masa penawaran umumnya yaitu di 27 hingga 31 Juli, tanggal penjatahan 31 Juli, dan tanggal distribusi sahamnya pada 1 Agustus. Sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 2 Agustus 2023. Kemudian kita lanjut. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 65% ini pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XX1 di Indonesia. 20%-nya untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada Bank BRI yang mana pertanggal 12 Mei 2023 total pokok pinjaman ini tercatat sebesar 1,397,200 juta rupiah. Nah, kemudian sementara 15%-nya ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XX1. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitifnya, Cinema XX1 ini merupakan pemimpin pasar yang terkemuka dengan merek yang telah dikenal luas. Bioskop Cinema XX1 juga berada di lokasi strategis dengan arus pengunjung yang tinggi. Platform hiburan yang menawarkan pengalaman menonton film yang mengesankan secara menyeluruh di Indonesia. Cinema XX1 juga memberikan penawaran yang beragam untuk melayani berbagai segmen penggemar film. Cinema XX1 sejak awal berdirinya senantiasa menjadi pelopor dalam teknologi bioskop. Cinema XX1 ini memiliki kinerja operasional dan keuangan yang kuat di berbagai metrik operasional utama serta posisi keuangan yang solid, serta Cinema XX1 didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu pandemi COVID-19 yang telah mengganggu bisnis Cinema XX1 dan dapat
terus memengaruhi kegiatan usaha bioskop, hasil operasi, dan likuiditas Cinema XX1. Risiko usahanya antara lain peningkatan penggunaan saluran distribusi film, alternatif, dan hiburan lain dapat menurunkan kunjungan bioskop, membatasi harga tiket, dan berdampak negatif pada pendapatan Cinema XX1. Cinema XX1 ini membuka dan mengoperasikan bioskop di properti komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Kinerja keuangan Cinema XX1 ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan perekonomian global yang negatif. Adapun risiko umum yang patut dicermati antara lain ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia. Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya yang signifikan, serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain kepentingan dari pemegang saham pengendali yang mungkin bertentangan dengan kepentingan publik, kondisi pasar modal di Indonesia yang relatif kecil, dan peraturan mengatur mengenai pasar modal di Indonesia ini berbeda dari peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil. Kemudian, kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham perseroan yang dapat berfluktuasi signifikan. Nah, kemudian untuk key financial highlights, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Januari 2023, current rasio ini berada di angka 0,9 kali, debt to equity rasionya 1,5 kali, dan debt to asset rasionya 0,6 kali. Kemudian untuk key financial highlights, untuk laporan laba rugi, kita lihat lagi rasio-rasio pentingnya per 31 Desember 2022, yang mana net profit margin ini atau NPM tercatat 11,5%, return on assets-nya 7,5%, return on equity 19%, revenue growth sebanyak 243,8%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.